Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladzina dalu bid-darajatil ulya bisibqi fi nusratil milah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, memberi nikmat yang sempurna dan tiada duanya, sehingga kenikmatan ini yang membuat kita wajib mengungkapkan rasa syukur yang tiada terhingga atas kenikmatan yang diberikan. Kita bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan sekaligus kekasih Allah. Salawat dan salam mari kita sama-sama mintakan, ungkapkan agar keduanya dicurah limpahkan senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, pada para tabi'in dan kepada segenap umat, yang dimana kita yang hadir hari ini, baik yang hadir di studio maupun kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, selalu berada dalam syafaatnya. Pada kesempatan ini kita masuk di akhir bulan Rajab, di mana dalam hitungan tahun Hijriah Rajab adalah bulan ke-7, terpisah jauh dari bulan-bulan suci lainnya. Tapi kita masih ingat bahwa Rajab adalah bulan suci, bulan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai bulannya Allah, bulan yang menurut Imam Ghazali adalah saatnya kita zar'un atau menanam. Bulan Sya'ban saatnya kita menyiram, dan bulan Ramadan adalah saatnya kita mengetam atau memanen. Hal inilah yang membuat Rasulullah SAW menghadirkan sebuah doa yang khusus dibaca ketika Rajab, ketika Sya'ban, dan ketika menjelang Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allah Allah ya Rasulullah. Ya Allah, berkahkan bulan Rajab kami, berkahkan bulan Sya'ban kami, agar keberkahan 2 bulan ini menyambungkan usia kami sampai di bulan Ramadan yang penuh dengan kebahagiaan. Inilah fungsi daripada kenapa kita harus bersiap di bulan Rajab dan juga bersiap di bulan Sya'ban, karena bulan Ramadan adalah bulan untuk umat Rasulullah, dan bulan Ramadan pun saat untuk memanen. Pada kesempatan ini kita
di dalam satu kitab Nushaul Ibad, taklifnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan dalam makalah ke-9 bab 3, Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminah, makalah yang ke-8, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wasmuhu Abdurrahman bin Sakhir, nama awalnya sebelum diberikan gelar Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhir. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Beliau tidak pernah melihat cenderung untuk menonjolkan kaum di atas kaum yang lainnya. Konon ada 4 sahabat yang masing-masing memiliki klan, memiliki suku yang boleh jadi kalau Islam tidak hadir, mereka akan saling berperang dan saling membanggakan suku satu dengan yang lainnya. Sayyidina Abu Bakar itu adalah dari klan Bani Tayyim. Tayyim itu salah satu klan Quraisy yang memang terpandang dan biasanya kaya-kaya. Lalu ketika Rasulullah SAW mengikat mereka dengan Khulafaur Rasyidin, maka Bani Tayyim dihilangkan oleh Rasulullah, diganti dengan As-Siddiq, sampai kita mengenal Abu Bakar Siddiq. Padahal kalau beliau mau bangga, kalau Rasulullah mau menanamkan sifat ta'asubiyah atas kesukuan, atas kelebihan turunan, atas kelebihan kasta dan klan, maka bisa jadi Rasul menyebutnya dengan Abu Bakar At-Taimiyah. Lalu kemudian kedua, Sayyidina Umar, khalifah kedua dari Rasulullah adalah Sayyidina Umar. Beliau berada dalam klan atau suku Adi. Adi ini adalah para pendekar, biasanya mah yang datang dari sana Jawara. Kalau di sini mah orang Banten gitu, Jaro. Klan Adi ini dipandang sebagai klan yang sangar, getah sarupateun, saha oka dua gaplok. Namun untuk menghilangkan kebanggaan seseorang terhadap suku dan ta'asubiyahnya, maka Rasulullah memberikan gelar Al-Faruq kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman adalah Bani Umayyah, jadi beliau klan Umayyah. Kelak kita mengenal ada dinasti Umayyah, ada khalifah Bani Umayyah. Nah, Umayyah ini adalah klan awalnya dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian kenapa Rasulullah SAW menggantikannya dengan sebutan Dzinnurain, pemilik 2 cahaya? Karena apa? Karena Rasul mau menghilangkan keta'asuban, keekstriman dan pengakuan seseorang atas kelebihan turunannya. Yang keempat adalah Ali Al-Hashimi atau Al-Quraisy, satu marga, satu klan dan satu suku dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menghilangkan kesukuannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantikan Ali dengan sebutan Al-Murtada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kalau sekarang banyak orang yang cenderung membanggakan suku, kemudian menganggap rendah suku yang lainnya, maka ini adalah flashback, revival, bukan survival, bukan maju, malah mundur ke belakang. Abdurrahman dulu adanya Abdus Syams, sebagai hamba matahari. Setelah masuk Islam, Abdurrahman yang bapaknya Sakhir, maka Rasulullah SAW menghilangkan kesukuannya, menghilangkan kebesaran namanya dengan sebutan Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini mengatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, annahu, sesungguhnya Abu Hurairah qala bersabda, qala Nabi SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW, salasun munjiyatun, ada 3 hal yang memberikan pertolongan manusia, ay mukhalisatu li sahibiha, yakni membersihkan kepada pembuatnya,
kepada yang mengerjakannya minal azabi dari siksa. Wa salasun muhlikatun, dan 3 yang merusak manusia. Ay muqiatu li fa'aliha fil halak, yakni akan menimpakan kepada seseorang yang melakukannya kepada kerusakan. Lalu yang ketiga, wa salasun darajatin. Inilah yang akan kita bahas. Tema inilah dalam kasibat kali ini di Masjid Baitur Ridwan yang kita cintai, yang akan kita bahas, yakni 3 hal yang membuat kita memiliki derajat. Jadi ternyata bukan menjadi seseorang yang jabatannya tinggi, ingin kita tinggi derajat di hadapan Allah, ada 3 hal yang membuat kita dipandang memiliki derajat. Manazilu fil akhirah, yakni derajat yang membuat tempat kita tinggi di akhirat nanti di hadapan Allah. Wasalasun kafaratin, dan ada 3 hal yang membuat dosa jatuh berguguran, yang membuat kesalahan kehilapan sebesar apapun akan mendapatkan ampunan. Lidunubi amiliha, dari dosa-dosa yang berbuatnya. Amal munjiatu, adapun yang menjadikan penolong seseorang dari azab siksa, pertama wa khasyatullahi ta'ala bisri wal alaniyah. Pertama adalah orang yang selalu takut pada Allah, baik dalam keadaan sirri, sembunyi atau sepi, wal alaniyati, atau rame atau nampak atau terlihat banyak orang. Qudima, didahulukan asirul sirri li'anna taqwallah, karena sesungguhnya takwa kepada Allah fihi, dalam keadaan sepi, a'la, lebih tinggi darajatnya. Kenapa? Di situ didahulukan sirri. Orang bertakwa dalam keadaan sepi, karena kalau dalam keadaan rame punten siapapun bisa mungkin untuk mengemas, apalagi sekarang ada istilah pencitraan, ada istilah penunjukan, show up, menunjukkan siapa kita. Tapi kalau kita sedang sendiri, disitulah akal budi kita sebenarnya diuji, disitulah ketakwaan pada Allah kita sebenarnya dicari. Benarkah kita orang bertakwa? Akan terlihat saat kita sedang sendiri. Hati kita, pikiran kita, lisan kita, apakah ada keseimbangan ketiganya saat sendiri. Pada saat kita sedang duduk sendiri, sepi, tidak ada orang lain, disitulah maka yang akan menyelamatkan manusia yang pertama adalah takwa pada Allah dalam kondisi sepi maupun dalam kondisi ramai. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah adalah orang yang qasdu, bersahaja. Kalau dalam bahasa kita mah hemat, baik dalam keadaan tidak maupun dalam keadaan tidak ada atau tidak ada, tetap hemat, tetap bersahaja, biasa saja. Jadi jauh dari kalimah flexing, jauh dari kalimah pamer, jauh dari kata bergaya-gaya. Di sini apa? Ayat tawasutu, yakni sedang-sedang saja, fil ma'isyati, dalam kehidupan, bi allam yatajawaz, yakni tidak melampaui, pihak dalam segalanya, al-hadu, atas batasan, jadi tidak melampaui batas. Butuhnya sarung teh 2, ayo boga 10, nah itu. Butuhnya kursi teh 1, ayo boga 7 gitu. Seperti ini, alhamdulillah. Kalau sudah ditunjang dengan keperluan, maka seseorang yang disebut dengan qasdu atau hemat atau bersahaja fil faqri dan ghina adalah orang yang akan mendapatkan keselamatan kelompok yang kedua. Lalu yang ketiga, wal adlu fir ridai wal ghadabi, adil baik dalam perkataan. Adil itu tidak terpengaruh, tidak terkesan, tidak memberikan kesan apapun, baik manakala kita sedang ridho, suka, atau dalam keadaan marah, tidak suka. Lalu kemudian bi ayyaghdaba lillah wa yardha li ridhah, yakni kalaupun dia harus marah, marahnya karena apa yang Allah marahi, dan kalaupun dia harus rela, ridhonya karena Allah ridho padanya. Wa amal muhlikatu, adapun hal yang membuat rusak, membuat binasa seseorang, fasukhun syadidun. Yang pertama, pelit yang terlalu amat sangat gitu. Jangan kata dimakan orang, dimakan sendiri juga sudah sayang. Nah itu yang akan membuat binasa. Ay bakhlun syadidun falayudi alaihi ma haqqallahu ta'ala
wa haqqal halqi. Maka seseorang yang pelit terlalu itu tidak akan menaikkan hak dia kepada Allah dan sanggup meninggalkan hak dia kepada sesama. Sementara kita tahu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaat terhadap yang lainnya. Maka bila dia menahan pemberian, baik hak dia kepada Allah, dikasih umur, sayang untuk sholat, pelit itu. Dikasih Nabi Muhammad SAW sama kita, sayang sekali untuk mengucapkan sholawat. Sampai kata Nabi Muhammad, mereka orang yang pelit itu adalah bukan orang yang menahan harta saja, tapi ketika seseorang dibacakan nama Nabi Muhammad, dia diam dan tidak mengucapkan sallallahu alaihi, itu pelit itu. Kenapa? Karena bentuk syukur kita, hak kita, kewajiban kita untuk Rasulullah, haknya Rasulullah sebagai pemberian Allah yang luar biasa, maka kita harus memberikan haknya kepada Rasulullah. Apa itu? Sallallahu alaihi sholawat. Jadi sholawat itu adalah sebagai bentuk kebaikan kita, bentuk pemberian kita atas kenikmatan yang Allah beri. Nikmat yang paling puncak pada kita adalah nikmat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang kedua, wahawaun muttaba'un, dan keinginan yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti. Biat ba'ama ya'maruhu bihi hawahun, apapun yang menjadi kendali nafsunya, maka dia akan ikuti. Selalu senang mengikuti hawa nafsunya. Beda ya, ada hawa, ada nafsu. Kalau hawa saja itu selera, kita bisa makan banyak itu karena hawa, selera kalau bahasa kita. Selera itu bagus. Kalau tidak ada selera, tidak ada semangat. Dan manusia itu hidup karena selera. Masjid, wah semangat nih, itu semangat juga nafsu. Maka dikatakan itu adalah nafsu mutmainnah. Nah, yang mendorong kita untuk berbuat baik, hawa juga, hanya hawa mutmainnah. Ada hawa yang mencelakakan kita. Hawa apa itu? Hawa nafsu yang mengarahkan kita kepada sesuatu yang menyuruh kepada kerusakan. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Hal yang membuat manusia rusak adalah terlalu takjub pada dirinya. Kalau bukan saya siapa lagi ya? Saya gimana lagi atau saya maksud takjub. Jadi selalu memuji diri sendiri dan selalu mengagumi diri sendiri. Bahasa sekarang apa? Narsis. Narsis itu kalau dalam tingkat yang over itu bisa menjadikan ujub. Ya Allah, saya ganteng banget. Kalau dilihat-lihat saya kok mirip-mirip dengan artis Amerika ya gitu. Padahal nggak ada orang yang ngomong gitu. Kalau dilihat-lihat, dipikir-pikir saya lebih baik ya. Itu ibadah lumayan. Itu perjalanan karir saya itu masya Allah. Tapi untuk menakjubi diri sendiri, bukan untuk tahadus bin nikmah. Kalau untuk tahadus bin nikmah, fa'amma bi ni'mati rabbika, ya Allah, alhamdulillah saya diberikan rupa segini, dengan ini saya bisa berlaku, saya diberikan ketangkasan, kecakapan untuk berbicara seperti ini, alhamdulillah ya Allah, dengan kecakapan bicara saya bisa berdakwah, menyampaikan sesuatu yang kau perintah. Dengan kesehatan ini alhamdulillah. Jadi tidak narsis. Kalau mengucapkan nikmat itu malah diperintah. Tapi kalau mengakui nikmat itu datang dari sendiri dan mengundang agar orang takjub kepada kita, itu yang nggak boleh. Cerita tentang ke Mekah, nikmat Mekah mah luar biasa. Saya ya di Mekah, nah itu takjub, itu nggak boleh. Tapi kalau ayo kapan di Mekah itu masya Allah, siapapun bisa mendapat ampunan, siapapun bisa mendapatkan anugerah, dan siapapun bisa diijabah doa. Yang penting kita menjadi hamba yang benar-benar datang kepada Allah. Nah itu adalah dakwah. Beda, ada dakwah, ada sum'ah. Kalau sum'ah tadi bercerita kenikmatan kepada orang agar orang mengakui, mengagumi dirinya. Tapi kalau bercerita kenikmatan Allah pada orang agar orang itu pun memuji kepada Allah, itu dakwah, itu uswah, contoh yang baik. Yang tidak boleh ada hawa wa ijabul mar'i bi nafsi. Wa amma darajatu, nah ini adapun yang akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah
yakni tingkatan derajat kita nanti di akhirat. Yang pertama, fa ifsya'us salami. Pertama adalah orang yang senang menebar salam. Kalau dilihat-lihat, kalau pikir-pikir, kita misalkan lihat pohon, assalamualaikum pohon, assalamualaikum langit, assalamualaikum. Masuk rumah nggak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Walaupun tidak ada orang, toh kalaupun misalkan ada makhluk-makhluk di situ, yakin mereka akan menjawab. Jadi senang menebar salam. Kala diri, ya Nabi salam alaika, itu kita contohkan, dicontohkan oleh para ulama. Pada saat berdiri kita mengucapkan salam kepada Nabi. Pada saat ke kuburan pun kita sunat, assalamualaikum ya daru kaum mukminin, antum lana salafun wa nahnu insyaallah bikum lahikum. Datang ke makam para wali sunat, salamullah ya sada minar rahman yakshakum ibadallahi ji'nakum wasadnakum talabnakum tu'inuna tugisuna bihimatikum wajadwakum fahbuna wa atuna atayakum hadayakum. Itu kan salam buat para wali. Itu yang tidak ada, apalagi yang ada. Masuk masjid, assalamualaikum, nggak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kalau tidak ada orang sama sekali, minimal masjid menjawab. Jadi ifsya'us salam untuk siapa saja makhluk Allah, yang jelas memperoleh salamnya baik. Kalau kepada non muslim jangan, karena tidak diajarkan. Saking rajinnya ngucapin salam, orang yang mau ke tempat ibadah lain, assalamualaikum pak, tahu itu adalah orang non muslim misalkan, kita kasih salam, tidak boleh. Karena apa? Tidak berhak. Contoh, ada kambing, lapar, kita kasih nasi padang, kira-kira nerima enggak? Nerima enggak? Ya nggak boleh. Maka kita dolim memberikan nasi padang ke kambing. Kalau ke siapa namanya? Kalau ke akang boleh, dan memang senangnya, hak itu. Ayo gitu kan, bebek orang dikasih bebek, dikasih sop ayam atau sop kambing, nggak bakal mau. Kenapa? Karena kita juga dolim ketika memberikan sesuatu yang bukan ahlinya, yang bukan kesukaannya, yang tidak menunjukkan sesuatu pada makomnya, itu dolim. Assalamualaikum itu adalah kepada orang yang salam, yang Islam. Maka luar Islam tidak boleh. Itu yang pertama adalah ifsya'us salam, menebar keselamatan, menebar salam. Lalu yang kedua, wa it'amut ta'am, memberikan makanan. Masya Allah, tabarakallah. Dalam sebuah kisah panjang sekali, ada namanya Sayyidina Sya'ban. Sayyidina Sya'ban itu sahabat Rasulullah yang Rasul pernah berkunjung ke rumahnya, itu sekitar 3 mil. 3 mil itu kalau dalam kilo 9 km jauhnya. Tapi Sya'ban itu tiap hari jalan untuk menuju masjid untuk sholat berjamaah. Jadi kalau saya cuma ke Baitur Ridwan ya, ini mah 9 kilo sengaja sholat menuju. Begitu mati, Sya'ban ditujukan betapa besar pahala, betapa besar ganti dan balasan Allah atas orang yang jalan menuju masjid. Apa kata Sya'ban? Ya Allah, coba kalau perjalanan saya lebih jauh dari rumah yang kemarin, malah minta lebih jauh. Ketika dia memberikan sesuatu kepada seseorang yang lapar, padahal cuma satu-satunya roti, lalu kemudian sepotong dikasih ke orang itu, sepotong sama dia, ditampakkan pahalanya di akhirat saat ditunjukkan balasan Allah yang luar biasa. Apa kata Sya'ban? Coba kalau semua ya, sepotong aja udah luar biasa ganti, coba kalau semua. Jadi itu sampai yang ngomong gitu. Jadi dalam sekali itu Sya'ban teriak 3 hal. Kenapa tidak semua? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Istrinya kaget, kok suami saya ngomong gitu pada saat sakarat. Lalu ditanyakan ke Rasulullah, kata Rasulullah tadi, ketika Sya'ban mengatakan kenapa tidak lebih jauh, karena Sya'ban ditampakkan pahala dan balasan Allah atas perjalanan dari rumah ke masjid. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak semua? Karena Sya'ban ditunjukkan pemberian makanan dia, sepotong roti pada orang yang sedang lapar, ditujukan pahalanya.
Kata Sa'ban, kalau tahu begitu semua aja deh saya kasih, maksudnya gitu. Kenapa tidak semua? Yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Satu pagi Sa'ban mau ke Masjid Nabawi, kemudian ada seorang kedinginan orang Baduy, maklum suasana lagi dingin menyengat badai pasir. Ditanya, mau kemana? Mau ke masjid. Nah, terus gimana? Saya nggak punya tutup aurat, kalau boleh minta dong bajunya. Ya Sa'ban buka yang satu, yang kedua kan di dalam, karena kan lagi dingin kan. Dia kasih yang bekas, yang luar pasti yang bekas, yang agak bulukan kan, yang bagus pasti dalam. Dikasihlah yang bekas tadi, ditampakkan betapa Allah menutup dari segala hal, betapa Allah menyiapkan istana luar biasa agar dia tertutup. Kata Sa'ban, kenapa tidak yang baru saja? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, ternyata di sini di dalam kitab ini disebutkan bahwa salah satu yang meningkatkan derajat manusia di hadapan Allah atas pahala dan derajatnya adalah memberikan makanan. Yang ketiga, wassalatu bil laili wan nasu niyam. Salat di waktu malam pada saat orang sedang tertidur. Dia tidak mengharap apapun dari salatnya kecuali mengharapkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ammal kafaratu, yang ketiga, adapun yang menjadi kafarat pada dosa atau menjadi penggugur dosa, menjadi pengampun dosa, pertama, faisbagul wudu'i fis sabarat, yaitu menyempurnakan wudhu padahal dalam kondisi dingin. Kalau kita sedang harudang begini pasti senang dong menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu itu adalah datang pakai doa, lalu kemudian ambil air, alhamdulillahilladzi ja'ala hadza ma'a tahura, pakai doa dulu, ngadap kiblat, basuh 3 kali secara sempurna, kemudian basuh tangan 3 kali, basuh kuping 3 kali, basuh kepala 3 kali, basuh kaki pun 3 kali, beres ngadap sambil doa. Setelah itu keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan, itulah wudhu yang sempurna. Nah, wudhu yang sempurna ketika dingin itu akan menggugurkan dosa-dosa yang kita tidak sengaja. Yang kedua, yang akan mengampuni dosa-dosa kita adalah wanaklul aqdami ilal jamaah, memindahkan langkah kaki, melangkahkan kaki menuju masjid untuk menuju berjamaah. Makanya gini, saya sering ditanya, saya doa ini itu kok belum nyampe ya, saya sudah sholawat nariyah, saya sudah doa apa segala macam, padahal ini doa-doa kalau dibaca orang itu mujarab, mustajab, diijabah, kenapa saya kok belum? Dalam sebuah hadis dikatakan, doamu, harapanmu selama kau merintih kepada Allah, jikapun Allah belum beri apa yang kamu mau, maka aku sudah ampuni dosa-dosamu sebelum kamu. Masa? Jadi jangan pernah merasa bahwa kalau kita ingin sesuatu dan kita aurat, lalu kita merasa belum dijawab, tidak diijabah, ternyata ada cara lain yang Allah berikan untuk kita, anugerah yang hanya diberikan kepada malaikat. Apa itu? Diampunkannya dosa. Ternyata doa kita dalam berharap hajat, lalu hajatnya belum diberi, minimal dosa-dosa kita mendapat ampunan. Manakala kita sholat berjamaah, sholatnya masih kena ngacapru, kadang-kadang hatinya juga belum khusyuk, minimal ampunan dosa sudah kita dapatkan. Ya, jadi kalau kita belum merasa cukup sempurna, can bisa khusyuk, can bisa apa-apa, maka sholatnya usahakan di masjid. Minimal pada saat melangkah menuju masjid kita mendapatkan ampunan Allah. Sholatnya masih kene Allahu Akbar teh ucapan yang sebenarnya, tapi kita mah Allahu Akbrai. Orang babar teh baru kebuka semua. Ya Allah, tadi senah ditaruh di mana? Ya Allah, tadi kenapa ya cucian belum diangkat? Ya Allah, tadi jemuran, kemana-mana pikiran. Tapi dengan kita melangkahkan kaki menuju berjamaah, salah-salah tadi itu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, hal yang mengampuni dosa kita, wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat.
Makanya kalau datang ke masjid itu awalan biar kita bisa sholat qobliyah. Kalau qobliyahnya agak buru-buru, agak cepetan, pasti kita bisa nunggu yang lain. Itulah yang disebut dengan menunggu sholat setelah sholat. Nunggu dulu jemaah yang lain. Itu gede pahalanya. Sampai para ulama-ulama dulu sering mengisi kegiatan itu dengan sholawat yang mujarab. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dibacakan artinya saderek urang berjamaah sholat kanggo pibekelen urang jaga di akhirat 27 ganjaranu berjamaah sholat sorangan hiji gemun bisa Fatihah terus sampai datang semua tuh. Datang semua Allahu Akbar qomat langsung itulah waktu yang menggugurkan dosa-dosa kita, dosa yang kita tidak sadar, dosa yang dulu-dulu itu diampuni dengan cara wantidharus shalah ba'das shalah, menunggu salat setelah salat. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita maqalah ke-8 bab ketiga dalam kitab Nasha'il Ibad, hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wallahul hidayah wa taufiq wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.